Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video e-learning yang keempat untuk mata kuliah pendapat umum. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas pendapat umum dalam teori komunikasi massa. Ada dua teori komunikasi massa yang akan kita kupas, tapi tidak terlalu dalam karena pembahasan tentang teori komunikasi massa ada mata kuliahnya tersendiri ya. Di sini kita akan lihat bagaimana agenda setting dan spiral of silence memandang pendapat umum. Baik, kita cerita dulu sedikit tentang teori agenda setting. Teori agenda setting ini sudah mulai dibahas di tahun 1922, lahir dari ide awal Walter Lippmann yang menyatakan media massa menjadi penghubung antara peristiwa di dunia dengan gambaran dalam pikiran publik. Lalu ide awal ini berlanjut sehingga lahir konsep dari Bernard Cohen tahun 1963 yang menyatakan pers bukan hanya sebagai penyedia informasi dan opini. Di tahun 1972, teori ini baru diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Setelah sebelumnya, di tahun 1968, mereka melakukan penelitian pada saat pemilihan umum Amerika Serikat. Penelitiannya menyoroti kekuatan dan keterbatasan agenda setting sebagai teori efek media. Dari penelitian itu, lahirlah asumsi awal dari teori agenda setting yang menyebutkan media memberikan model yang lebih sederhana tentang realitas sosial di masyarakat dengan menyusun sebuah agenda publik. Nah, jadi menurut McCombs and Shaw ini, media massa memang memiliki kekuatan untuk memengaruhi bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena terpaan informasinya. Lebih lanjut disebutkan bahwa media mempunyai kemampuan untuk membuat masyarakat menilai sesuatu yang penting berdasarkan apa yang disampaikan oleh media massa itu sendiri. Nah, kedua ilmuwan ini tidak menutup pandangan yang menghargai dan meyakini bahwa audiens sendiri juga memiliki kekuatan yang disebut dengan hipotesis selective exposure. Dijelaskan bahwasanya manusia itu kan cenderung hanya akan melihat dan membaca informasi serta berita yang sejalan dengan pikiran mereka. Nah, jadi di sini kelihatan bahwasanya sebetulnya meskipun media massa mempunyai kemampuan untuk memengaruhi, tetap ada proses saring yang akan dilakukan oleh audiens itu sendiri. Nah, dari apa yang tadi dibahas, kita bisa lihat ada asumsi dasar dari teori agenda setting ini yang menyebutkan bahwasannya media massa itu melakukan priming dan framing dalam menyusun beritanya, sehingga kemudian itu menjadi pendapat umum di masyarakat. Apa itu priming? Media memberi perhatian khusus terhadap sebuah isu sehingga publik melihat isu tersebut lebih penting dari isu-isu lainnya. Dan yang framing, media menyaring dan membentuk perspektif tertentu terhadap sebuah isu sehingga akan memengaruhi sikap publik. Kalau kalian rajin nonton berita di TV mainstream, itu kita bisa merasakan bagaimana atmosfer framing dan priming itu terjadi. Boleh dibandingkan nanti, nontonlah televisi swasta yang memang kita tahu bagaimana ideologi yang dimiliki oleh pemilik media itu memengaruhi isi atau konten dari media massa tersebut ya. Setelah lebih dari 10 tahun teori agenda setting ini diperkenalkan, dua ilmuwan, Everett M. Rogers dan James Deering di tahun 1988 memberikan sebuah pernyataan yang menjelaskan kalau proses penyusunan agenda yang berbeda-beda dan memberikan kesimpulan yang lebih definitif tentang jumlah dan bentuk efek yang mungkin muncul. Kedua ilmuwan ini membedakannya menjadi 3 bentuk agenda. Di dalamnya ada agenda media, ada agenda publik, dan ada agenda kebijakan. Nah, agenda media ini disebut juga media agenda yang merujuk pada prioritas perhatian dalam isi media terhadap isu dan peristiwa. Sedangkan agenda publik itu disebut juga public agenda, merujuk pada berbagai penonjolan isu dalam publik dan pengetahuan. Nah, yang terakhir itu ada policy agenda yang menjelaskan isu dan proposal kebijakan dari para politisi.
Yang perlu diingat di sini, tidak selamanya agenda setting oleh media massa bisa membuat agenda kebijakan. Karena agenda publik yang kurang mendukung itu akhirnya membuat isu yang diangkat oleh media tidak akan dibahas di masyarakat. Sehingga pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak perlu buru-buru mengambil satu tindakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori spiral of silence. Teori spiral of silence ini lebih kontroversial mengenai media dan pendapat umum. Teori ini diperkenalkan oleh Elizabeth Newell-Newman di tahun 1984. Newman merupakan seorang peneliti politik berkebangsaan Jerman yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Ya, jadi teori ini lahir dari hasil pengamatan di pemilihan umum sejak tahun 1974, jadi sudah 10 tahun. Nah, apa hasil amatan dari Newman ini? Yang pertama, pendapat pribadi sangat tergantung pada apa yang dipikirkan atau diharapkan oleh orang lain. Hasil amatan kedua menyebutkan orang-orang dengan pendapat yang cenderung berbeda dengan pendapat dominan di media memilih menyimpan pendapatnya karena takut ditolak lingkungannya. Jadi dari kedua hasil amatan Newman ini kemudian lahirlah komponen inti spiral of silence. Jadi ada rasa takut dikucilkan yang membuat seorang individu itu memilih untuk lebih mengikuti apa pendapat mayoritas yang saat itu sedang berlangsung. Lalu kemudian karena ini sifatnya kuantitatif, jadi dianggap ada memang kemampuan untuk mengukur pendapat umum bagi seorang individu. Dan peran media juga menurut teori spiral of silence itu masih ada. Nah, yang paling penting menurut teori spiral of silence, pendapat minoritas itu akan hilang dan hanya ada pendapat mayoritas. Nah, seperti yang diketahui, ada minoritas dalam spiral of silence, kaum minoritas yang disebut dengan hardcore dan juga avant-garde. Orang-orang yang menyuarakan pendapat mereka, walaupun sudah pendapat minoritas, tapi dia tetap bersemangat untuk terus menyampaikan bahwasannya ini loh realitas sosial yang sebetulnya ada. Itu disebut kaum hardcore. Nah, lalu yang kedua ada orang-orang yang merasa opini akan mendapat dukungan di kemudian hari. Inilah orang-orang yang disebut avant-garde, yang bekerja secara diam-diam, yang berusaha untuk kemudian di satu saat dia ingin pendapat mereka lah yang kemudian didengar oleh banyak pihak. Bagi mereka, bagi kaum avant-garde ataupun kaum hardcore ini, diam dalam konteks teori ini bukan menerima apa yang sudah menjadi pendapat mayoritas, bukan. Jadi mereka, baik kaum hardcore dan avant-garde ini akan terus berusaha untuk melahirkan satu pandangan yang memang memihak ke masyarakat. Nah, teori spiral of silence ini masih melihat bahwasannya media massa itu punya pengaruh yang cukup besar. Dalam teori ini disebutkan media massa memiliki karakter yang ubiquitous, kumulatif, dan konsonans. Media massa itu memiliki 3 karakteristik yang dapat mempengaruhi pembentukan pendapat umum. Yang pertama, media sebagai sumber informasi hampir berada di mana-mana, mudah diakses, gampang kita temui. Nah, lalu yang kemudian dapat dilihat karakteristik media massa yang cenderung melakukan pengulangan berita yang menjadi pendapat umum. Jadi kalau kalian nonton TV berita, itu biasanya kita tonton dari pagi sampai malam, itu nanti ada satu berita yang berulang-ulang. Perspektifnya tidak berbeda sama sekali. Jadi akhirnya kita menganggap bahwasanya ya yang sedang menjadi realitas di masyarakat adalah isu yang sedang disampaikan oleh televisi tersebut. Nah, yang ketiga ada kecocokan. Di sini kesamaan nilai yang dimiliki para pembuat berita memengaruhi konten yang dibuat. Editor ataupun misalnya wartawan, reporter, pada saat dia mendapatkan informasi, dia memilih perspektif yang dianggap lebih nyaman dengan dirinya sendiri, sehingga memang akhirnya yang dipandang oleh masyarakat luas adalah perspektif dia sebetulnya. Berikutnya kita akan melihat kekuatan dan kelemahan dari kedua teori yang sudah kita bahas secara singkat. Yang tadi adalah kekuatan dan kelemahan teori
agenda setting yang berikutnya ini lebih banyak lagi kekuatan dan kelemahan dari teori spiral of silence. Disebutkan kekuatan dari teori spiral of silence itu salah satunya adalah bersifat dinamis. Karena memang yang dilihat itu kan psikologinya masyarakat. Kemudian salah satu kekurangan dari teori spiral of silence mengabaikan kekuatan komunitas untuk melawan efek pembungkaman. Nah, tadi kan kita sudah singgung sedikit bahwasanya seorang hardcore dan avant-garde dalam konteks spiral of silence itu tidak betul-betul diam menerima saja bahwasanya pendapat dia dianggap asing berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka dalam kapasitasnya melakukan pergerakan yang ingin kemudian menyuarakan pendapat yang sesuai dengan realitas. Kita sudah mau sampai di akhir. Nah, bagaimana kemudian agenda setting dan pendapat umum? Bagaimana kaitannya? Berdasarkan teori agenda setting, dapat dilihat bahwa media berperan dalam menentukan isu-isu yang menjadi pembicaraan hangat dan kontroversial di masyarakat. Hal ini karena media telah melakukan priming dan framing. Nah, pembentukan pendapat umum, apakah positif atau negatif, amat bergantung pada pemberitaan yang dilakukan oleh media. Dan di slide berikut ini adalah penjelasan bagaimana spiral of silence memandang pendapat umum.